Jublak-jublak suweng. Jublak suweng artinya adalah tempat suweng. Suweng adalah anting perhiasan wanita Jawa. Jadi, jublak-jublak suweng artinya ada tempat harta berharga yaitu suweng atau suwung, sepi, sejati atau harta sejati. Jublak-jublak suweng merupakan permainan yang dimainkan minimal 3 orang dan akan semakin menarik jika dimainkan oleh 7 hingga 8 orang. Permainan ini dimulai dengan menentukan salah satu dari peserta permainan untuk menjadi Pak Empo, tokoh utama dalam permainan ini. Pak Empo bertugas mencari sebuah kerikil atau batu kecil atau diibaratkan suweng yang akan disembunyikan peserta lain. Sebelumnya, Pak Empo berbaring telungkup di tengah-tengah peserta, kemudian peserta lain menaruh telapak tangannya menghadap ke atas di punggung Pak Empo. Berikut adalah gambar permainan jublak-jublak suweng. Selanjutnya, ada cara bermain dari jublak-jublak suweng. Cara bermain jublak-jublak suweng. Cara bermainnya yaitu pertama kali dimulai dengan gambreng. Yang kalah menjadi Pak Empo. Tugasnya adalah berbaring telungkup di tengah, sementara anak-anak lain duduk melingkar mengelilingi Pak Empo. Dengan membuka telapak tangan menghadap ke atas dan diletakkan di punggung Pak Empo, salah satu anak memegang biji kerikil dan dipindahkan dari telapak tangan satu ke telapak tangan lainnya dengan diiringi lagu jublak-jublak suweng. Sambil bernyanyi, kerikil atau biji dipindahkan dari tangan satu pemain ke tangan pemain berikutnya. Setelah kalimat bayi terakhir, sir pong dele gopong, serahkan biji atau kerikil ke tangan seorang anak untuk disembunyikan dalam genggaman. Di akhir lagu, semua anak menggenggam kedua tangan masing-masing, pura-pura menyembunyikan kerikil sambil menggerak-gerakkan tangan. Pak Empo bangun dan menebak di tangan siapa biji atau kerikil disembunyikan. Bila tebakannya benar, anaknya menggenggam biji atau kerikil gantian menjadi Pak Empo. Bila salah, Pak Empo kembali ke posisi semula dan permainan diulang lagi. Biasanya dilakukan 2 atau sampai 3 kali. Sejarah dari jublak-jublak suweng ini merupakan salah satu yang berasal dari daerah Jawa Timur. Jublak-jublak suweng diciptakan oleh Syekh Maulana Ainul Yakin atau yang biasa disebut dengan Sunan Giri pada tahun 1442 Masehi. Pada saat itu, Sunan Giri sedang menyebarkan agama Islam di Indonesia melalui jalur kebudayaan. Lagu Jublak-jublak suweng saat ini dijadikan sebuah lagu pengiring permainan tradisional anak-anak. Lirik dari lagu Jublak-jublak suweng juga merupakan maknanya sendiri. Misalnya, pada bagian Jublak-jublak suweng memiliki arti tempat harta berharga dan suweng berarti suwung, sepi, sejati, dan harta sejati. Liriknya, suwengit tenggelentar memiliki arti serang, berserkan. Suweng tersebut merupakan kebahagiaan sejati, sudah ada di sekitar manusia. Mambu ketundung, gudel mambu. Mambu sendiri memiliki arti baunya. Ketundung berarti ditiju, gudel adalah anak kerbau, dan jika digabungkan berarti banyak orang yang berusaha mencari harta sejati tersebut, bahkan orang yang bodoh mencari harta dengan penuh nafsu ego, keserakahan, dan tujuannya adalah menentukan kebahagiaan sejati. Pak Empo, lere-lere. Pak Empo memiliki arti Bapak Ompong, lere-lere berarti menengok kanan kiri. Arti dari keseluruhannya yaitu orang-orang bodoh mirip orang tua ompong yang kebingungan. Kebingungan tersebut akibat oleh nafsu keserakahannya. Sopong guyu dari kakek, artinya siapa yang tertawa, dari kakek adalah menyembunyikan, sehingga keseluruhan diartikan, yaitu menggambarkan barang siapapun yang bijaksana itulah yang menemukan harta sejati atau kebahagiaan. Sirpong dele kopong, arti dari sir yaitu hati nurani, pong dele kopong adalah kedelai kosong tanpa makna. Artinya adalah dalam hati nurani yang kosong, bahwa untuk
Sampai kepada tempat sejati, manusia harus melepaskan diri dari kecintaannya pada harta dunianya. Makna dari lagu Cublak-Cublak Swing adalah mengajarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan, tidak harus menuruti hawa nafsu. Nilai moral yang terkandung dalam lirik lagu Dolanan Cublak-Cublak Swing yaitu ajaran moral hubungan manusia dengan Tuhan, ajaran moral hubungan manusia dengan manusia, ajaran moral hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan ajaran moral hubungan manusia dengan alam. Hal ini sesuai dengan pendapat Ken Atroni 2012 yang menyatakan bahwa lirik lagu Dolanan merupakan simbolisasi dari pengetahuan yang tersebar melalui lisan dan mempunyai pesan moral dan bermanfaat di dalamnya. Pada prinsipnya, lirik pada lagu Dolanan Anak tetap merupakan bagian dari sebuah permainan anak. Bentuk atau wujudnya tetap menyenangkan dan menggembirakan bagi anak karena tujuan utamanya adalah sebagai media atau aktivitas bermain. Aktivitas permainan yang dapat mengembangkan aspek-aspek psikologis anak dapat dijadikan sebagai sarana belajar sebagai persiapan menuju dunia orang dewasa. Namun, lirik lagu pada permainan tradisional Jawa Cublak-Cublak Swing merupakan cakupan jangkauan kegiatan dan perilaku yang luas, serta memiliki ragam tujuan terhadap nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya yang syarat akan makna dan dasar filosofi yang baik untuk kehidupan bermasyarakat. Sejarah lirik Dolanan Cublak-Cublak Swing merupakan warisan budaya yang berasal dari Wali Songo, tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Dari segi kultural, lagu Dolanan Cublak-Cublak Swing dapat memberikan ajaran kepada anak agar tidak menuruti hawa nafsu, menjaga harmoni dengan alam, sesama manusia, dan orang tua. Lirik lagu pada permainan tradisional Jawa Cublak-Cublak Swing merupakan cangkupan jangkauan kegiatan dan perilaku yang luas, serta memiliki ragam tujuan terhadap nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya, yang hasrat akan makna dan dasar filosofi yang baik. Nilai-nilai moral yang terkandung di dalam lirik Dolanan Cublak-Cublak Swing berorientasi terhadap ajakan moral yang merupakan nasihat dan amanat mengenai benar tidaknya sikap manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zaira Sofa dengan NPM 2056109. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional yang bernama Amelia. Permainan Saya Orang Kaya, Saya Orang Miskin atau bisa disebut dengan Amelia ini konon merupakan permainan tradisional yang berasal dari Betawi. Namun penyebaran ke daerah sekitarnya termasuk Banten. Permainan Amelia dimainkan oleh minimal 5 orang. 1 orang berperan sebagai orang miskin dan yang lainnya menjadi orang kaya. Orang kaya akan bergandengan dan menyanyikan lagu secara bergantian agar si miskin bisa memperoleh anak dari si kaya. Berikutnya saya akan memberikan contoh gambar permainan Amelia. Gambar yang pertama, di sini ada seorang orang miskin yang ingin mengambil anak dari seorang orang kaya, dan yang kedua, orang miskin telah mengambil anak dari seorang kaya. Selanjutnya ada cara bermain. Cara bermain di sini, si miskin berbicara, kami orang miskin, Amelia. Lalu si kaya menjawab, kami orang kaya, Amelia. Lalu miskin menjawab lagi, kami minta anak 1, Amelia. Yang kaya menjawab, namanya siapa, Amelia. Si miskin menjawab, namanya Susi, atau bisa diganti juga dengan nama yang lain. Lalu si kaya menjawab, seperti apa, Amelia. Dan si miskin menjawab, seperti artis India atau karakter yang lainnya. Lalu si kaya menjawab, ini Susi, Amelia, lalu anak itu diserahkan kepada si orang miskin.
Setelah itu, si kaya akan memberikan satu anak kepada si miskin. Setelah habis, permainan akan memainkan permainan ayam dan serigala. Si kaya menjadi serigala dan si miskin menjadi ayam. Si induk ayam harus berusaha melindungi anak-anaknya dari serangan serigala. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh video tentang cara permainan Amelia-Amelia ini. Teman, di sini aku bakal ngejelasin tentang cara bermain Amelia. Di sini ada satu orang yang berperan sebagai orang kaya dan yang lainnya sebagai orang miskin. Kaya meminta anak pada orang miskin sambil bernyanyi dan bergerak maju mundur. Lalu satu persatu anak miskin yang diminta harus segera dipindahkan ke belakang si kaya. Tibalah saat si miskin menghabiskan anaknya karena berpindah dengan si kaya. Bagian serunya ketika si miskin mengambil kembali anaknya pada si kaya dengan upaya si miskin menjadi ayam dan si kaya menjadi serigala. Si induk ayam harus berusaha melindungi anak-anaknya dari serangan serigala yang ingin mengambil kembali anaknya, seperti yang ada pada video tersebut. Dan jika si kaya berhasil mengambil kembali anak-anaknya, maka si kaya akan memenangkan permainan Amelia tersebut. Ini saya akan menjelaskan sebuah permainan yaitu hula hoop. Pengertian hula hoop. Hula hoop adalah lingkaran mainan yang berputar-putar di sekitar pinggang, tungkai, dan leher. Hula hoop modern ditemukan pada tahun 1958 oleh Arthur Casput Mellin dan Richard Kner. Namun anak-anak dan orang dewasa di seluruh dunia telah bermain dengan lingkaran, memutar, mengelinding, dan melemparkannya sepanjang sejarah. Hula hoops untuk anak-anak umumnya berukuran diameter sekitar 71 cm dan untuk orang dewasa sekitar 1,02 meter. Bahan tradisional untuk hula hoop termasuk willow, rotan, anggur atau pohon anggur yang fleksibel dan kuat. Saat ini, mereka biasanya terbuat dari tabung plastik. Sejarah hula hoop dari 500 sebelum Masehi sampai abad ke-21, tidak ada yang tahu pasti kapan atau di mana lingkaran pohon willow, rotan, anggur, atau rumput yang kaku menjadi sebuah bentuk alat latihan. Kami tahu bahwa anak-anak Mesir bermain dengan lingkaran yang terbuat dari buah anggur kering yang menggulungnya dengan tongkat atau memutarkannya pada pinggang mereka. Orang-orang Yunani kuno menggunakan ini untuk berolahraga. Main hula hoop. Yang pertama, pilih hula hoop yang sesuai dengan tubuh Anda. Kedua, gerakan pinggul melingkar ke depan dan ke belakang. Yang ketiga, berlawanan arah jarum jam. Yang keempat, setelah hula hoop berputar, posisikan kedua tangan Anda berdiri ke atas kepala. Atur pernapasan secara teratur dan jaga hula hoop agar tetap berputar. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang cara bermain hula hoop. Yang pertama yaitu pilih hula hoop yang sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priscilia Didana Zifah, NPM 205060117 dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang permainan tradisional giring ban.
Permainan tradisional giring ban atau disebut dengan ogor ban merupakan permainan yang dimainkan oleh satu orang ataupun lebih. Karena permainan ini bisa dimainkan secara individu maupun kelompok. Cara bermain giring ban ini yang pertama, mensejajarkan ban karet yang berjalan dengan digelindingkan. Yang kedua, menjaga ban tetap menggelinding dan sejajar. Yang ketiga, dapat menggunakan tongkat supaya lebih mudah agar ban tetap berjalan lurus. Yang keempat, supaya memenangkan permainan ini, kita harus menjaga keseimbangan sampai finish. Nilai moral dari permainan giring ban ini yang pertama, ada nilai kerjasama, nilai kebersamaan, nilai solidaritas, nilai kepemimpinan, dan kejujuran. Selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah video tentang salah satu permainan tradisional yaitu giring ban. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional yang bernama garis ban. Permainan ini dilakukan oleh per orang ataupun berkelompok. Kita saksikan yuk bersama-sama videonya. Nah, di dalam video ada 4 orang anak yang bermain giring ban. Nah, kita bisa lihat dari perorangan tersebut, mereka memiliki atau membawa tongkat untuk memukul ban agar ban tersebut berjalan dengan lurus. Nah, teman-teman juga bisa bermain giring ban ini loh, bisa dengan teman sekolah, teman rumah, saudara, dan lain-lain. Nah, permainan ini juga sangat gampang dan juga bisa dilakukan di mana saja. Oke teman-teman, cara bermain giring ban ini yang pertama, teman-teman siapkan ban dan tongkat terlebih dahulu. Lalu teman-teman mensejajarkan ban karet ini yang berjalan dengan digelindingkan. Lalu teman-teman dapat menggunakan tongkat tersebut agar ban tersebut tetap berjalan lurus. Baik teman-teman, cukup sampai di sini ya videonya. Sampai jumpa, dadah!